sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali lagi. Nah, adik-adik pastinya udah mandi nih, udah cakep, udah ganteng semuanya, siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Jadi kakak kita langsung mulai aja ya. Oke. Adik-adik sekarang kita siapkan hati adik-adik semuanya. Kita mau menaikkan pujian Bapak Kau baik. Kesempatan untuk beribadah sekolah minggu lewat online Tuhan. Maka kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi masih tetap semangat kan? Nah, masih dong. Jadi kita lanjut pujian yang kedua. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi.
terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya jangan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jangan nama Tuhan dipuji. Harus terus semangat. Kita menaikkan pujian betapa baiknya Tuhan.
Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, semoga kami mendengar firman-Mu, biar apapun yang kami dengar boleh menjadi rema dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Raja Daud dan Mefiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Nah, adik-adik udah lihat kan cuplikan firman Tuhan yang tadi berbicara tentang persahabat, dua sahabat yang luar biasa. Walaupun sahabatnya satu udah nggak ada, tapi dia tetap mengasihi keluarga-keluarga dari sahabatnya ini. Siapa tebak? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Bapak siapa dan bapak siapa? Ya betul, Bapak Daud dan Bapak Yonatan. Betul sekali adik-adik. Nah, di sini adik-adik yang punya sahabat. Aku juga punya. Nah, sahabat adik-adik itu punya kekurangan gak? Pastinya punya dong ya, punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, kalau misalkan punya kelebihan, pasti kita sebagai manusia gampang menerima. Tapi kalau sahabat kita punya kekurangan, contohnya dia itu dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang gak mampu, adik-adik masih mau temenan gak sama dia? Harus dong, harus temenan. Itu kan namanya sahabat. Sahabat itu terima kekurangan dan juga kelebihan teman kita. Itu namanya sahabat. Ada juga di setiap waktu. Nah, sahabat yang kalau adik-adik punya sahabat, Bapak Daud juga punya sahabat, tapi sahabatnya udah nggak ada. Dan dia pengen nyari keluarga dari si Bapak Yonatan ini, sahabatnya dia dulu. Walaupun dulu bapaknya si Yonatan punya papa tuh namanya siapa ayo, yang dulunya raja sebelum Raja Daud. Ya betul, Raja Saul. Dia sangat jahat sama Bapak Daud. Sekarang
Sampai Raja Daud yang sekarang tuh mau dibunuh dulunya. Tapi Raja Daud nggak dendam, dia tetap sayang sama Raja Saul dan juga Yonatan. Dan walaupun mereka sudah nggak ada, Raja Daud sampai mencari anak-anak atau keluarga dari Raja Saul dan juga Bapak Yonatan, adik-adik. Dan ketika diketemui adik-adik, tahu nggak adik-adik? Dia menemukan kondisi anaknya Bapak Yonatan itu nggak seperti orang normal. Ayo, tadi kamu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa yo? Namanya siapa dulu nama anaknya? Namanya anaknya Bapak Yonatan siapa? Siapa, ada yang tahu? Betul, Mephiboset. Anaknya Bapak Yonatan. Dia nggak normal kayak kita adik-adik. Dia nggak punya kaki buat jalan, dia nggak bisa jalan, kakinya nggak berfungsi adik-adik. Tapi Raja Daud masih pilih-pilih untuk nolong orang. Ya enggak dong, dia tetap tolong. Dia suruh semua pelayan-pelayannya untuk mencari anaknya dari Bapak Yonatan ini. Terus dikasih tempat yang terbaik, dikasih fasilitas yang terbaik buat si Mephiboset adik-adik. Walaupun Mephiboset ini nggak punya apa-apa, terus udah gitu dia disabilitas, betul. Dia nggak seperti orang normal. Dia cacat adik-adik, tapi Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset karena dia ingat persahabatannya dengan papanya Mephiboset, yaitu namanya Yonatan. Nah adik-adik, satu hal yang kita pelajarin minggu ini adalah terima kekurangan sahabat kita. Mau dia punya kelebihan atau punya kekurangan, mau dia nggak cantik, mau dia nggak ganteng, mau dia nggak putih, atau dia nggak hitam, atau dia hitam, atau apapun itu, kalau kita menganggap dia sebagai teman yang lebih, yang artinya sahabat, berarti kita harus menerima kekurangannya juga. Oke adik-adik? Nah begitu juga dengan halnya sahabat yang nggak terlihat loh, ada samping kita setiap waktu, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dia aja terima adik-adik, walaupun adik-adik suka bohong, walaupun adik-adik suka nakal, walaupun adik-adik suka ngelawan, walaupun adik-adik suka males-malesan doanya, tapi dia tetap terima kondisi adik-adik. Nah firman Tuhannya sampai di sini. Maka harap adik-adik, walaupun di rumah aja, adik-adik tetap punya sahabat yang mengasihi adik-adik, terutama sahabat kita yang di sana itu loh, yaitu Tuhan Yesus. Nah tetap setia ya dengan firman Tuhannya, terus tetap setia juga berdoanya, tetap setia juga mempraktekkan firman Tuhan yang buat keluarga adik-adik dulu deh, baru teman-teman adik-adik. Oke? Jangan lupa nonton video-video ibadah sekolah minggu lainnya, karena adik-adik butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Oke? Sampai jumpa adik-adik.